Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzi nastafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Wa ba'du. Sahabat-sahabat Quran, Akademi Quran Tajul Waqar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan waktu, kesempatan sehat, sehingga kita masih beraktivitas dalam hidup dan kehidupan kita. Yang senantiasa kita inginkan adalah semoga ketika Allah berikan kesempatan waktu, ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, ketika Allah titipkan amanah apapun kepada kita, mengantarkan pada perjalanan hidup dan kehidupan kita, semakin hari kualitas diri kita semakin hari semakin baik, taqarruban wa ta'abbudan ilallah kita semakin baik, upaya dan usaha kita untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap Al-Quran juga semakin baik. Semoga Allah senantiasa memberkahi kepada hidup dan kehidupan kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang selalu taat dan patuh kepadanya. Sahabat Quran, Akademi Quran Tajul Waqar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab suci Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang siapapun berinteraksi dengannya, siapapun yang berupaya berusaha mendekatinya, maka kemudian Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan derajatnya. Dalam kesempatan ini, lebih khusus kepada sahabat Quran, mahasiswi Akademi Quran Tajul Waqar, saya ingin menyampaikan tentang materi ma'ani tilawah wa tadabburil Quran, nilai-nilai tilawah dan tadabbur Al-Quran. Setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada kitab suci Al-Quran berupaya berusaha untuk membacanya, berupaya berusaha untuk memahami isinya. Ada yang kemudian membacanya setiap hari 2 halaman, ada yang membacanya 1 hari 1 juz, sehingga 1 bulan sekali khatam Quran. Ada yang berupaya berusaha membacanya 1 hari 6 juz, sepekan sekali khatam Quran. Bahkan ada beberapa orang yang sudah lanjut usia, sudah melakukan tadarus Al-Quran 1 hari 10 juz, dan itu dilakukan dari usia 30 tahun sampai tutup usia 84 tahun. Saya menjumpai orang seperti ini, subhanallah, menunjukkan kecintaannya terhadap kitab suci Al-Quran sedemikian rupa. Sebenarnya fawaid, manfaat yang didapatkan itu apa sih? Yang pertama, ketika seseorang itu melakukan tilawah dan tadabbur Al-Quran, Allah akan catat seseorang itu sebagai hamba yang ta'abbudan lillah,
sebagai hamba yang beribadah kepada Allah. Walaupun bacanya terbata-bata, mana ain, mana hamzah, mana ha, mana dzal, mana za. Tidak ada kemampuan untuk membedakan antara huruf satu dengan yang lain. Kaidah panjang pendeknya tidak terpenuhi, kemudian ikhfa idghamnya tidak terpenuhi. Tetapi dia melakukan terus untuk tadarus, untuk mempelajari Al-Quran. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattata' falahu ajran. Kalau orang itu membacanya terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Dia sadar, dia tahu ketika membacanya banyak kesalahan, banyak kekurangan, bahwa dirinya juga mengakui bahwa satu kampung itu dialah yang bacanya paling tidak bagus, paling jelek. Tetapi tetap mau baca inilah dapat 1 pahala. Dan kemudian dari ayat yang dibacanya itu kemudian dapat lagi 1 pahala, mendapatkan 2 pahala. Maka kemudian orang yang dengan segala kelemahan dalam baca Al-Quran, dia tetap melakukan, disinilah Allah catat orang itu sebagai hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kita harus paham pula bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, Innallaha yuhibbu ayyaqra al-Quran kama unzil. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai bacaan Quran itu apabila Quran itu dibacakan sebagaimana ayat itu diturunkan. Di sisi yang lain kita harus menyadari, harus memahami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu ayyaqra al-Quran kama unzil. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai bacaan Quran apabila Al-Quran itu dibacakannya sebagaimana ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan dengan bacaan yang tartil. Ketika kita membaca dengan bacaan yang tartil, Allah sangat amat mencintai. Tapi kalau kita bacanya tidak tartil, Allah cinta juga, tetapi tidak pakai sangat. Tentu saja, kita semuanya maunya menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita dengan cinta yang sangat amat. Maka oleh karena itu upaya dan usaha kita untuk tahsin tilawah Al-Quran, untuk upaya usaha memperbaiki bacaan Quran kita sampai mendapatkan bacaan yang tartil. Bacaan yang tartil adalah bentuk penjagaan kita terhadap keaslian Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil, hakikatnya juga kita ambil bagian di dalam hafidhul Quran, di dalam melakukan penjagaan terhadap Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, nilai yang kita dapatkan, fawaid yang kita dapatkan ketika kita melakukan tilawah dan tadabbur Al-Quran adalah tarsikhan lil iman. Interaksi kita dengan Al-Quran, kita membacanya, kita mentadarusinya, kita menghafalkannya, kita mengkaji, memahami isinya. Itu semuanya akan memperkokoh keimanan kita. Tarsikhan lil iman. Dan kemudian tentu saja Allah akan menguatkan keimanan kita. Iman yang baik, iman yang benar, iman yang kokoh. Disitulah yang akan menyebabkan cintanya Allah akan terus mengalir kepada kita. Allah akan terus memberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Maka oleh karena itu, tentu saja ketika kita berinteraksi dengan benar,
keimanan kita semakin kokoh dan Allah benar-benar akan mengokohkan keimanan kita. Disinilah kemudian yang selalu kita harapkan, iman itu terus ada pada dada kita. Iman itu terus ada pada diri kita. Sampai akhir hayat kita iman itu tidak cacat. Kenapa? Karena kata kunci yang menjadikan keberkahan datang kepada kita. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ketika iman kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh. Jadi kokohnya keimanan kita apabila kita memiliki intensivitas, kontinuitas di dalam tilawah dan tadabbur Al-Quran. Jadi semakin kita banyak murojaah, mengulang hafalan kita, itu semakin memperkokoh keimanan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita tilawah Al-Quran, ketika kita tadabbur Al-Quran, ketika kita menghafal Al-Quran, tazkiyatan lin nufus. Manfaat yang kita dapat adalah akan membersihkan hati kita. Bersihnya hati kita, beningnya hati kita, itu menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki perjalanan hidup dan kehidupan kita akan Allah catat menjadi perjalanan kehidupan seorang hamba yang baik. Kenapa? Kalau baik kata Rasulullah, tentu saja keberkahan, kasih sayang Allah akan mengalir kepada kita dan Allah akan masukkan ke surganya karena kita disebut sebagai hamba yang baik. Kenapa? Karena disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Ketika Allah itu menghendaki kepada keluarga itu menjadi orang yang baik, maka cirinya adalah warzaqahumullahu rifqa fi ma'isyatihim. Allah berikan rezeki terhadap keluarga itu hati yang lembut, hati yang bening, hati yang bersih. Sehingga dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, karena hatinya bening, hatinya bersih, maka setiap kata yang mengalir dari lisannya, setiap sikap yang dilakukan dalam hidup dan kehidupannya, orang lain akan aman dan nyaman dari ucapan dan perbuatannya. Orang lain akan merasa enjoy ketika dekat dengan orang itu. Kenapa? Karena marahnya pun tidak akan pernah mengata-ngatai orang dengan kata-kata yang kotor, menghina orang, merendahkan orang dengan hewan. Seringkali dalam hidup dan kehidupan kita ada orang marah. Apa yang ada di kebun binatang, yang babi, yang kebo, yang kuda, yang gajah itu keluar dari lisannya. Dasar monyet, dasar kambing, dasar babi. Itu akan mengalir dari lisannya. Itu menunjukkan bahwa hati seseorang itu dalam keadaan tidak baik. Hati orang itu dalam keadaan kotor. Maka kemudian ketika kita tilawah dan tadabbur Al-Quran, murajaah, tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran, itu akan menjadikan hati kita menjadi bening, menjadi bersih. Karena Allah yang akan membeningkan, membersihkan hati kita. Beningnya hati, bersihnya hati, lembutnya hati, pertanda bahwa orang itu Allah kehendaki menjadi hamba yang baik, orang yang baik. Baik kata Rasul dan Allah, maka baik pula kehidupan orang itu di dunia sampai di akhirat. Kemudian, tentu saja yang tidak kalah pentingnya, ketika seseorang itu melakukan interaksi dengan Al-Quran secara baik, mempelajari bacanya, memperbaiki bacanya, mengkaji isinya, menghafalkannya, mentadarusinya, mengamalkannya, mengajarkan kepada yang lain,
maka interaksi yang dilakukan itu taqwiman lil fikrah, akan meluruskan pola pikir dalam hidup dan kehidupannya. Jadi ketika seseorang itu mentadarusi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami isi Al-Quran, hakikatnya orang itu sedang meluruskan pola pikir yang dimilikinya. Sehingga ketika pola pikirnya benar, cara pandangnya itu benar, maka kemudian setiap kata yang mengalir dari lisannya akan terpandu oleh Al-Quran. Setiap gagasan, ide yang keluar dari pikirannya itu akan mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupannya, baik pada diri keluarganya dan juga pada lingkungan masyarakatnya. Kita seringkali ada seorang sekelas profesor, ada seorang elit pejabat, ada yang kemudian dia elit ulama. Ketika cara pandangnya tidak dibimbing oleh wahyu, tidak terbimbing oleh Al-Quran, tidak dipandu oleh Al-Quran, maka kemudian setiap kata yang mengalir dari lisannya kemudian sesat dan menyesatkan kepada yang lain. Kita sempat mengikuti ada seorang doktor yang kemudian disertasinya menulis tentang milkul yamin. Kemudian dia membuat pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena 1400 tahun lebih yang lalu, ketika turun ayat bahwa Allah menjelaskan tentang zina itu adalah sesuatu yang fahisyah. Fahisyah itu kalau najis, jadi kalau tai ayam atau najis yang lain itu sebut hanya sekali, najis. Tapi kalau fahisyah itu najis 10 kali. Fahisyah itu adalah najis, tingkatannya itu 10 kali najis. Menjijikkan sekali. Nah, zina disebutkan di situ adalah fahisyah, sesuatu yang aib, yang menjijikkan. Tapi kemudian orang ini membuat kaidah sendiri bahwa yang disebut zina itu adalah apabila hubungan suami istri itu dilakukan di luar ruangan. Tapi kalau kemudian dilakukan di dalam ruangan atas nama kesepakatan, walaupun itu bukan suami istri, dia menyebutkan itu adalah bukan zina. Karena dilakukan atas dasar kesepakatan dan di dalam ruangan. Akhirnya disertasi ini diloloskan dan diluluskan. Dia sebagai seorang doktor. Tapi doktornya tentu saja, walaupun yang dibahas tentang ayat Quran, tetapi cara pandangnya tidak terbimbing oleh Al-Quran. Maka kemudian apa yang dituangkan dalam disertasi itu kemudian sesat dan menyesatkan kepada yang lain. Ini adalah karena sebab orang itu tidak dibimbing oleh wahyu, tidak dipandu oleh Al-Quranul Karim. Disinilah rekan-rekan sahabat-sahabat Quran, kita harus fahami betul bahwa ketika kita interaksi dengan Al-Quran secara benar, maka pola pikir kita, cara pandang kita akan menjadi benar, akan menjadi baik karena dipandu, dibimbing oleh wahyu.
Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kelima adalah ketika kita tilawah, tadabbur, menghafal Quran, memurojaah hafalan kita, maka kita akan ta'arufan bimanhajillah. Kita akan mengenal, memahami tentang aturan-aturan Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Semangat yang harus kita bangun adalah jangan sampai hanya pada batasan mempelajari bacanya sampai mendapatkan yang benar, kemudian menghafalkan, kemudian hafal 30 juz, memurojaah. Tapi kita harus melangkah lebih jauh agar kita mengenal lebih jauh, agar kita semakin memahami terhadap kitab suci Al-Quran ini. Ketika kita semakin mengenal aturan-aturan Allah, maka disinilah apa yang kita mohon kepada Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah ya Rabb, berilah kasih sayangmu untukku karena sebab Al-Quran ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam dalam hidup dan kehidupanku. Jadikanlah ya Allah Al-Quran menjadi penerang dalam hidup dan kehidupanku. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup dan kehidupanku. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran petunjuk yang memandu dalam hidup dan kehidupanku. Kalau doa kita seperti itu, tentu saja jangan sampai kita melakukan sesuatu yang berbalik. Yang kita minta Allah memberikan kasih sayangnya untuk kita. Yang kita minta kepada Allah, Al-Quran menjadi imam. Yang kita mohon kepada Allah agar Al-Quran dijadikan penerang, cahaya dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga kita akan mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang kidab, mana yang sidik. Kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan. Disitulah kemudian dengan upaya dan usaha yang kita lakukan dekat dengan Al-Quran, tilawah, tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurojaah hafalan kita. Itu semuanya hakikatnya kita sedang berupaya terus mengenal terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tunjukkan, kita harus berupaya berusaha untuk senantiasa akrab dengan kitab suci Al-Quran. Karena dengan itu semuanya Allah akan berikan 5 hal tadi. Yang pertama, kita akan didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepadanya. Dicatat sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah akan kokohkan keimanan kita dengan melakukan tilawah dan tadabbur Al-Quran, memurojaah hafalan kita. Allah akan kokohkan keimanan kita. Yang ketiga, Allah akan menjadikan hati kita ini akan menjadi bersih. Allah akan bersihkan hati kita. Beningnya hati, bersihnya hati kita, lembutnya hati kita pertanda bahwa Allah menghendaki kita menjadi hamba yang baik. Kemudian yang keempatnya adalah dengan kita melakukan tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, Allah akan menjadikan cara pandang kita, pola pikir kita akan menjadi lurus, akan menjadi benar. Kenapa? Karena dalam hidup dan kehidupan kita, setiap kita bicara, setiap kita melangkah, setiap kita beraktivitas, kita terpandu oleh Al-Quranul Karim. Dan yang kelima adalah kita akan semakin mengenal terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin mendalami aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahamnya kita terhadap Al-Quran
disitulah kita akan menjadi hamba yang akan berjalan meniti dalam hidup dan kehidupan kita benar-benar dibimbing, tercahayai, diimami, dan dipandu oleh Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk rekan-rekan Akademi Quran Tajul Waqar. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu, bertatap muka untuk bincang-bincang tentang Quran, dan semoga kita terus semangat untuk mulia, terhormat bersama Al-Quranul Karim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKI TV, inspirasi insan Rabbani.